Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Di kesempatan kali ini saya akan coba membahas PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Kode sahamnya ICBP, seperti apa perusahaannya akan coba saya bahas setelah yang satu ini. Ya, jadi sekarang sih sebenarnya ICBP ini lebih saya pengen update sedikit ya. Soalnya terakhir perusahaan ini akuisisi si Pine Hill ya, Pine Hill Company Limited. Nah, kira-kira dampak terhadap laporan keuangannya ini seperti apa? Oke, kita bakal pakai laporan keuangannya ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di catatan kakinya si ICBP, PCL ini sudah selesai di akuisisi ya. Jadi tanggal 27 Agustus 2020 ICBP ini telah menyelesaikan rencana transaksi ya akuisisi PCL ini. Makanya laporan keuangan konsolidasian PCL telah dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan si ICBP. Ya, jadi udah positif masuk ke dalam laporan keuangannya ICBP. Kira-kira apa aja sih yang berubah secara signifikan di dalam laporan keuangannya si ICBP? Kita bakal lihat dari sini ya. Kalau dari sisi asetnya, di sini yang paling kelihatan berubah signifikan adalah dari aset tidak lancarnya. Ya, di sini muncul goodwill senilai 54 triliun. Jadi gede banget ya, gede banget. Ya, 54 triliun, makanya total asetnya meningkat dari 38 triliun menjadi 102 triliun. Jadi secara nilai aset si CBP ini udah tembus 100 triliun. Nah, kalau misalnya kita lihat dari aset lancarnya, cashnya cenderung stabil dari 8,3 menjadi 7,3. Lalu persediaannya meningkat sedikit menjadi 4,1 triliun. Ya, di sini total aset lancarnya berubah dari 16 menjadi 19,4. Nah, sebenarnya yang bisa kita lihat berubah signifikan di sini adalah piutang usahanya meningkat ya, dari 1 triliun menjadi 2,9 triliun. Lalu piutang bukan usahanya juga naik cukup lumayan, dari yang tadinya cuma 80 miliar ini menjadi sekitar 600 miliar. Nah, ini bisa di keynote, bisa dicek lebih lanjut. Oke, dari sisi liabilitasnya kita lihat di sini current liability masih cukup stabil dari 6,5 menjadi 8,5. Nah, di sini yang paling cukup signifikan naiknya ya. Ini dari 2 triliun menjadi 32 triliun. Ini utang bank karena memang akuisisinya Pine Hill ini dibiayai sama utang bank. Jadi concernnya adalah kalau misalnya ICBP ngambil utang dalam jumlah besar, yang terjadi adalah beban keuangannya akan meningkat sangat signifikan. Nah, kira-kira dari operasionalnya si ICBP bisa nutupin nggak biaya keuangannya dari akuisisi si Pine Hill ini? Nah, kita bakal lihat dari kinerja keuangannya ya, dari income statementnya. Di sini penjualan naik ya dari 32,7 menjadi 33,9. Jadi kenaikan dari sisi revenue ternyata nggak begitu signifikan, padahal udah dikonsolidasi nih si PCL-nya. Lalu dari laba brutonya dari 11,2 menjadi 12,3. Ya, jadi ada peningkatan walaupun ternyata nggak signifikan. Ya, ternyata nggak signifikan. Padahal kalau boleh dikatakan ICBP ngeluarin uang cukup besar ya buat beli si Pine Hill ini. Lalu kalau misalnya kita lihat dari sini, beban keuangan meningkat sangat signifikan seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Ini dari 118 miliar menjadi 844 miliar. Nah, yang menarik di sini adalah perseroan ini bisa mencatatkan kenaikan laba bersih walaupun beban keuangannya naik hampir 7 kali lipat. Ya, jadi laba bersihnya naik dari 4,1 triliun menjadi 4,3 triliun. Ya, jadi ini menurut saya suatu pencapaian yang cukup baik di tengah kenaikan beban keuangan yang sangat tinggi. Ya, lalu kalau misalnya kita mau lihat dari cash flow statementnya, arus kas dari aktivitas operasi masih cukup sehat ya, dari 5,2 naik menjadi 5,9. Jadi bisnisnya sebenarnya masih cukup bagus.
Nah, di sini ada akuisisi entitas anak baru ya, setelah dikurangi kas yang diperoleh ini sekitar 32,8 triliun. Nah, lalu di sini ada penerimaan utang bank buat cover tadi ya, pengeluaran uang buat akuisisi itu sekitar 29,9 ya, kita buletin lah 30 triliun. Jadi kalau misalnya kita mau lihat dari laba bersihnya si ICBP di 4, sekian triliun ya, tapi kan buat pemilik entitas induk ini cuma 4 triliun. Jadi kalau misalnya kita mau bagi 3 terus kali 4, 1,3 ya sekitar 5,2 triliun lah ya. Kalau misalnya disetahunkan laba bersihnya si CBP. Lalu kalau misalnya kita lihat dari Stockbit, ya ini laporan keuangan Q3-nya di sini belum diupdate ya. Jadi kita bakal coba lihat dari market cap-nya aja. Market cap-nya si CBP ini di kisaran 123 triliun. Nah, ini kita bagi 5,2 triliun yang tadi ya, laba bersih estimasi tahun 2020. Berarti PE ratio dari si ICBP ini 23,6 kali. Nah, kalau misalnya seperti itu, sebenarnya harga ICBP ini udah cukup fair ya, di sekitaran 10.600. Karena ICBP sendiri mengakuisisi Pine Hill itu nilainya kan PE ratio 22 kali. Jadi udah sedikit lebih premium, cuman sentimen positif untuk saham ICBP ini bakal masih ada karena ternyata dari akuisisi ini ternyata nggak menurunkan laba bersih si emiten ini, padahal beban keuangan itu meningkat cukup signifikan. Ya, jadi kalau secara valuasi sebenarnya udah cukup premium, cuman ya mungkin secara sentimen bisa mengangkat harga saham si ICBP ini. Jadi demikian dari saya tentang ICBP, semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe dan juga di follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya, selamat berinvestasi.